Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat mustahil Allah adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ada dan pasti tidak dimiliki oleh Allah, dan merupakan lawan dari sifat wajib Allah. Itulah sebabnya sifat mustahil juga ada 20 yang berkebalikan dari 20 sifat wajib Allah. Sebagai zat yang maha sempurna, Allah SWT tidaklah mungkin memiliki sifat-sifat mustahil. Jadi, sifat mustahil yang Allah miliki adalah bukti kebesarannya atas sifat wajib yang Ia miliki. 20 sifat mustahil Allah yang perlu diketahui beserta arti dan maknanya. Yang pertama yaitu Adam. Adam dalam bahasa Arab artinya tidak ada. Sifat mustahil Adam berarti Allah tidak mungkin tidak ada dalam konsep kehidupannya karena Dialah sang pencipta alam semesta beserta isinya. Allah memiliki sifat wujud yang artinya pasti ada. Maka mustahil bagi Allah memiliki sifat Adam yang artinya tiada atau ketiadaan. Segala hal yang ada di alam semesta ini hidup dan ada karena Allah. Jadi mustahil jika sang pencipta itu sendiri tidak ada. Sifat mustahil Adam pada Allah tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy, Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Yang kedua, Hudus. Hudus dalam bahasa Arab artinya baru, awal, atau permulaan. Sifat mustahil hudus berarti Allah SWT tidak ada yang mendahului karena ada sebelum segala sesuatu ada dan tercipta dengan sifat wajib Allah yang terdahulu atau sifat wajib qidam. Allah Subhanahu wa taala adalah permulaan dan mendahului segala yang ada dan kemudian menciptakan yang ada atas kehendak dan kekuasaan Allah dan segala ciptaan di dunia dan alam semesta. Sifat mustahil hudus pada Allah tercantum dalam surat Al-Hadid ayat 3 yang artinya, Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, fana. Fana dalam bahasa Arab artinya tidak kekal, kebinasaan, atau rusak. Sifat mustahil fana berarti Allah tidak mungkin binasa karena Allah kekal dalam keabadian. Kehadiran Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir atau kematian dan kebinasaan, karena Allah adalah kekal selama-lamanya. Sifat fana atau bersifat sementara, mustahil pada Allah, karena zat baka atau kekal atas segala keagungan dan kebesaran atas alam semesta. Sifat mustahil fana pada Allah tercantum dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27 dan juga tercantum dalam surat Al-Qasas ayat 88. Yang keempat, mumasalatul hawadisi. Mumasalatul hawadisi dalam bahasa Arab artinya serupa atau menyerupai makhluknya. Sifat mustahil mumasalatul hawadisi berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin serupa atau sama seperti makhluk-makhluk ciptaannya. Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya, baik sifat zatnya ataupun perbuatan dan perilaku makhluknya, yang pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah
atau setara dengan kesempurnaannya. Sifat mumasalatu lil hawadisi berkebalikan dengan sifat mukhalafatu lil hawadisi, yang artinya Allah berbeda dengan makhluk ciptaannya. Sifat mustahil mumasalatu lil hawadisi tercantum dalam surat Al-Ikhlas ayat 4. Yang kelima, ihtiyaju lil ghairi. Ihtiyaju lil ghairi dalam bahasa Arab berarti berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Sifat mustahil ihtiyaju lil ghairi berarti Allah maha segalanya dan tidak mungkin bergantung pada makhluk lainnya, karena baginya lah kekuasaan Allah atas segala alam semesta dan seisinya. Allah maha agung dan maha berdiri sendiri sehingga tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Sifat mustahil ihtiyaju lil ghairi ini berkebalikan dengan sifat Allah, itu qiyamuhu binafsi. Yang keenam, ta'adus. Ta'adus dalam bahasa Arab berarti berbilang. Sifat mustahil ta'adus, Allah tidak terbilang karena Allah Maha Esa, yaitu Zat Tunggal. Atas kebesarannya, mustahil bagi Allah memiliki sifat ta'adud yang berarti lebih dari satu, dan tidak pula bersekutu atau beranak pinak. Sifat ta'adud berkebalikan dengan sifat Allah wahdaniyah yang bermakna tunggal, dan umat muslim wajib mempercayainya sebagai sang pencipta satu-satunya. Yang ketujuh, azun. Azun dalam bahasa Arab artinya lemah. Sifat mustahil azun berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memiliki kelemahan sedikit pun atas apa-apa kehendak dan kekuasaannya. Sifat mustahil azun berkebalikan dengan sifat Allah Qudrat yang artinya maha kuasa atas segala sesuatu yang sempurna. Allah mudah melakukan apapun atas kehendak dan kebesarannya, sehingga mustahil baginya jika memiliki kelemahan dan kekurangan di luar akal manusia sekalipun, karena dialah yang menciptakan itu sendiri. Yang kedelapan, karaha. Karaha adalah bahasa Arab, artinya terpaksa. Sifat mustahil karaha adalah berarti tidak terpaksa dalam melaksanakan apa-apa yang telah dikehendaki atas segala kebesaran ciptaannya. Sifat mustahil karaha berkebalikan dengan sifat Allah yang iradah, yakni kehendak atas segala sesuatu di alam semesta dan seisinya. Apapun kehendak Allah pasti terjadi dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang kesembilan, jahlun. Jahlun dalam bahasa Arab artinya bodoh. Sifat mustahil jahlun berarti Allah tidak mungkin bersifat bodoh karena Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sifat jahlun berkebalikan dengan sifat Allah yang itu ilmun, yang artinya menguasai pengetahuan dengan segala keagungan dan kekuasaannya, sehingga tidak ada makhluk apapun yang bisa bersembunyi darinya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, termasuk mengetahui hal-hal tidak tampak atau disembunyikan dalam hati dan jiwa seseorang. Yang kesepuluh, mautun. Mautun dalam bahasa Arab artinya mati. Sifat mustahil maut. Mautun berarti Allah tidak mungkin mati atau binasa karena zatnya kekal abadi atas kekuatan yang sempurna. Kematian atau kebinasaan adalah ciptaan Allah, jadi mustahil baginya binasa dengan segala kekuatan, kekuasaan, dan segala ciptaan di alam semesta. Sifat mautun berkaitan dengan sifat Allah yang hayat, yakni hidup kekal dengan keabadian dan kekuasaannya. Yang ke-11, sumum. Sumum artinya dalam bahasa Arab yaitu tuli. Sifat mustahil sumum berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tidak mendengar karena Allah adalah maha mendengar segala sesuatu yang ada terjadi di alam semesta. Tidak akan ada sesuatu hal pun yang luput dari pandangan Allah, bahkan yang disembunyikan atau
hanya terucap dalam doa dan hati seseorang. Allah maupun mendengar semua hal, bahkan yang tidak terdengar oleh manusia atau makhluk lainnya. Sifat mustahil sumum berkebalikan dengan sifat Allah yang sama, atau yakni maha mendengar setiap diucapkan maupun yang disembunyikan. Yang ke-12, umyun. Umyun dalam bahasa Arab artinya buta. Sifat mustahil umyun berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin buta, tidak bisa melihat apa-apa yang terjadi, bahkan yang kasat mata sekalipun Allah mampu melihatnya. Sifat umyun berkebalikan dengan sifat Allah, itu bahasa yakni maha melihat segala kekuasaannya, tidak ada dalam semesta yang akan luput dari penglihatannya. Yang ke-13, bu'mun. Bu'mun dalam bahasa Arab artinya bisu. Sifat mustahil bu'mun berarti Allah SWT tidak mungkin bisu atau diam, karena Allah bersifat kalam, yakni berfirman bagi keselamatan dan tuntutan hidup bagi manusia atas keagungan. Allah berfirman melalui seorang makhluk yang mulia baginya, yakni para nabi dan rasul yang dapat dipercaya. Mustahil bagi Allah tidak berkata-kata atas segala yang telah terjadi dan tercipta atas kekuasaannya. 14, azizan. Azizan dalam bahasa Arab artinya lemah. Sifat mustahil azizan berarti Allah tidak mungkin memiliki kelemahan, karena dia memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sempurna bagi kebesaran semesta dan seisinya. Sifat azizan berkebalikan dengan sifat Allah, itu kehadiran, yakni berkuasa atas segala alam semesta dan apa-apa ciptaannya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jika dia berkehendak maka terjadilah. Tidak ada yang tidak menandingi atau setara dengan kekuatan Allah yang paling sempurna atas segala kebesaran dan keagungannya. 15, mukrahan. Mukrahan dalam bahasa Arab artinya terpaksa dan keterpaksaan. Sifat mustahil mukrahan yaitu tidak mungkin terpaksa atas segala ciptaan, karena ia memiliki kekuasaan yang kehendak atas segala sesuatu. Yang ke-16, jahilan. Jahilan dalam bahasa Arab artinya bodoh. Sifat mustahil jahilan berarti Allah tidak mungkin bodoh dan tidak berpengetahuan. Segala pengetahuan, keilmu dan adalah ciptaan Allah, sehingga mustahil baginya bersifat bodoh. Yang 17, maitan. Maitan dalam bahasa Arab artinya bisa mati. Sifat mustahil maitan berarti Allah tidak mungkin mati, binasa, hilang, dan tergantikan oleh apapun, karena Allah kekal abadi dan sempurna kekuatannya. Mustahil bagi Allah untuk tidur istirahat dalam keadaan. Yang 18, as-sama. As-sama dalam bahasa Arab artinya ketulian. Sifat mustahil as-sama berarti Allah tidak mungkin tuli atau tidak mendengar apapun. Allah maha mendengar atas segala yang terjadi, baik yang tampak maupun yang disembunyikan. 19, amma. Amma dalam bahasa Arab artinya buta. Sifat mustahil amma berarti Allah tidak mungkin buta dan tidak bisa melihat. Allah selalu mengawasi makhluk-makhluknya dan tidak ada yang bisa lepas dari penglihatannya. Yang terakhir yaitu abkam. Abkam dalam bahasa Arab artinya bisu. Sifat mustahil abkam berarti Allah tidak mungkin bisa sejalan dengan sifat mustahil Allah. Sifat mustahil ini berkebalikan dengan sifat Allah, yaitu mutakaliman, yakni maha berkata dan berfirman. Allah atas segala kekuasaan dan keagungannya. Allah terus memberikan firman bagi makhluk-makhluknya agar selamat di dunia dan akhirat. Segala firman-Nya telah tertulis dalam kitab suci Al-Quran dan peran para nabi dan rasul untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.